Menyaksikan breaking news pada hari ini dengan saya, Robiatul Septia, yang akan membawakan berita tentang dampak IKM bagi siswa K13. Menurut pandangan siswa-siswi yang mengalami kurikulum merdeka, kurikulum ini banyak sekali tugas proyek P5 dan dianggap kurang efektif karena sangat sulit menyeimbangi antara tugas P5 dengan tugas mapel inti. Dengan adanya kurikulum merdeka ini, juga banyak dari beberapa mapel yang mengharuskan membentuk kelompok belajar. Jadi, bisa dikatakan, guru jarang menjelaskan karena para siswa akan berdiskusi atau berpresentasi dengan siswa lain untuk memahami materi yang ada. Dengan cara belajar yang seperti itu, ada beberapa siswa yang memang kesulitan dengan penerimaan materi. Menurut kamu, apakah kurikulum merdeka ini mempermudah keefektifan proses belajar mengajar? Kan sedangkan jarang sekali guru itu menjelaskan karena guru kan kurikulum merdeka itu harus mempresentasi, siswanya harus presentasi mandiri. ya, Man. Menurut saya sebenarnya kurikulum merdeka itu menurut saya sulit. Soalnya harus mandiri gitu loh, Kak. Enakan kurikulum 2013. Para siswa yang masih menjalani kurikulum K13 juga mengalami dampak dari pergantian kurikulum saat ini. Dampak yang ada seperti cara pembelajaran guru yang hampir sama dengan kurikulum merdeka. Contohnya, banyak tugas kelompok yang mengharuskan saling berdiskusi untuk memahami materi yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Yang faktanya, guru jadi jarang menjelaskan kepada siswa karena dianggap siswa mampu berpikir kritis dan bisa memahami materi. Di antara kedua kurikulum ini memang tak luput dengan perbandingan keefektifan. Dari sudut pandang siswa K13 mengaku bahwa kurikulum K13 lebih efektif karena guru akan lebih sering menjelaskan materi yang ada. Menurut pendapat Anda, apakah kurikulum merdeka itu berdampak pada kurikulum K13? Menurut saya sih berdampak ya, dan banyaknya itu yang terlihat dari guru-guru itu dampak negatifnya saja. Kita kan belum tahu dampak positifnya, soalnya guru-guru kan sudah terbiasa dengan kurikulum K13. Jadi mereka mungkin agak kaget dengan penyesuaian adanya kurikulum merdeka yang baru ini. Lalu selanjutnya, apa Anda merasa kurikulum merdeka itu sedikit mengubah dalam pembelajaran K13? Menurut saya sih mengubah ya, karena biasanya guru-guru itu membandingkan gitu loh, kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka. Kadang ada guru yang gini, enak kurikulum kalian daripada kurikulum K13, soalnya K13 yang dipelajarin banyak gini. Ada juga guru yang bandingkannya sebaliknya. Contohnya ya, enak kurikulum merdeka yang dipelajari sosial, kalian kan cuma ini aja, sesuai jurusan kalian aja, nggak kayak yang merdeka gitu. Jadi kayak diskriminasi lah sama kurikulum sebelumnya itu. Sisi pengajar yang masih memegang kurikulum K13 yaitu pengajar kelas 11 SMA. Kurikulum merdeka ini mengajarkan untuk lebih berpikir kritis, tetapi belum terjadi secara maksimal karena siswa masih ketergantungan dengan teknologi, sehingga belum memaksimalkan kurikulum merdeka yang dijalankan. Ada pula dampak negatif pada kurikulum merdeka, yaitu siswa masih malas berliterasi sehingga kurikulum merdeka masih belum terlaksana secara menyeluruh. Apakah dampak dari IKM tersebut, Bu? Dampak positif dan negatif? Kalau dampak yang positif itu memaksa atau mengajari siswa-siswa untuk memang mau berpikir kritis di sini. Tapi kalau untuk yang dampak negatifnya apa ya? Untuk dampak negatif mungkin
di sini mereka masih belum bisa untuk mencari sumber mana sih yang harusnya bisa mereka pakai gitu. Jadi untuk memang penyaringan pada teknologi seperti itu. Karena mereka masih butuh sebenarnya untuk literasi lagi. Ketika mereka untuk yang IKM ini dituntut untuk berliterasi, mereka masih minim untuk berliterasi gitu. Itu dampak negatifnya di situ. SDM yang kurang pada siswa juga salah satu penghambat dalam keberhasilan kurikulum Merdeka sekarang. Dari sisi pengajar lainnya juga, kurikulum Merdeka membantu siswa agar lebih bebas dalam menentukan pilihan karena tidak ada mapel peminatan. Pada perkembangan zaman juga menjadi salah satu pemicu terhadap pergantian kurikulum. Pergantian kurikulum dianggap cara belajar baru yang lebih efektif di era perkembangan zaman pada saat ini. Yang pertama dampak positif bagi siswa ya, beban belajar mereka itu agak sedikit berkurang seperti itu ya, terutama masalah mata pelajaran yang semakin berkurang. Tetapi ya keinginannya dengan berkurangnya mata pelajaran, tapi juga nanti sebuah pembelajaran juga semakin mendalam yang dikuasai oleh siswa. Jadi bukan hanya di permukaan saja, tapi semakin mendalam itu yang. Nah, kalau negatifnya ya mungkin nanti berdampak kepada guru seperti itu ya, khususnya guru-guru yang PNS maupun non PNS. Dengan seperti itu kan jumlah mapel jam mengajarnya juga akan berkurang. Nah, sampai saat ini minimal kan harus mengajar 24 jam untuk gurunya sertifikasi. Nah, kalau kurang dari itu kan bisa nggak cair sertifikasinya. Nah, bagi non honorer jam mengajar juga akan berkurang karena ya berdampak pada kesejahteraan juga pada akhirnya. Itu salah satu negatifnya mungkin ya, yang perlu difikirkan untuk ke depan dalam segi alokasi waktu, apakah kebijakannya dirubah, tidak harus pada jumlah jam untuk terkait dengan kesejahteraan seorang guru tadi. Baik, terima kasih ya Pak. Demikian breaking news pada hari ini. Saya Robiatul Setia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.